warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Besok hari Ahad, tanggal berapa ya? Tanggal 30 Oktober 2022, calon Presiden Anies Baswedan itu akan bertemu dengan Kang Aher. Kang Aher ini adalah calon wakil presiden yang disodorkan oleh PKS untuk mendampingi Anies Baswedan. Kegiatan itu menurut juru bicara dari PKS, Muhammad Khalid, akan dilaksanakan di DPP KS di kawasan Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Memang ini bukan khusus pertemuan antara Anies Baswedan dengan Kang Aher. Dia bertemu dengan Kang Aher ini dalam sebuah forum di DPP KS, dan keduanya itu menjadi pembicara, ya. Nah, setelah acara itu berlangsung, akan ada pertemuan khusus antara keduanya. Pertemuan dengan Kang Aher ini tentu saja akan menyedot perhatian publik, karena sebelumnya kan hari Jumat lalu Anies Baswedan sudah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono di rumah pribadinya di kawasan Lebak Bulus. Dan setelah pertemuan itu yang disebut oleh Anies sebagai pertemuan yang mengesankan dan juga produktif, kemudian AHY bertemu dengan Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, dan ini berlangsung di Nasdem Tower. Meskipun disebut bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan kekeluargaan, tentu saja publik mengkait-kaitkan ini dengan soal rencana koalisi dan kemungkinan dipasangkannya Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anies Baswedan. Nah, seperti kita ketahui, kan ini rencananya Nasdem itu akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, dan kedua partai ini, ya, karena Anies sudah dicalonkan oleh Nasdem sebagai calon presiden, kedua partai ini, Demokrat dan PKS, itu sama-sama mengajukan calon wakil presidennya. Kalau Demokrat kita tahu bahwa sudah dipastikan itu calonnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara PKS tadinya itu mengusulkan 5 nama, ya, nama, dan salah satu namanya adalah Kang Aher. Dan akhirnya rupanya nama ini mengerucut kepada Kang Aher. Kalau kita amati, koalisi ini memang rada unik, dan masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah koalisi ini akan jadi atau tidak, ya. Karena secara chemistry mereka ini memang berbeda, sangat berbeda. Yang satu, Nasdem ini adalah partai pendukung pemerintah, sementara PKS dan Demokrat adalah partai oposisi. Jadi secara chemistry memang perlu dibangun kedekatan, ya. Ini nggak mudah kedekatan, karena tentu saja banyak hal yang mereka perlu sepakati, dan juga mereka mesti bicarakan di mana mereka tidak sepakat soal ini. Jadi ini perlu proses yang cukup panjang untuk mencari titik temu di antara ketiga partai ini. Posisi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah itu sampai sekarang ini juga membuat Nasdem itu terkesan masih mendua, ya. Ini kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan dari para petinggi Nasdem, termasuk juga Pak Surya Paloh sendiri, yang menginginkan agar Nasdem itu tetap mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2024. Dan ini sih rasanya agak nggak mungkin, ya, apalagi kita ketahui bahwa sudah jauh hari kita ketahui bahwa ada semacam, ada bukan hanya penolakan, ya, memang ada keinginan dari terutama Pak Jokowi terhadap Anies Baswedan. Ini jangan sampai Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Kan ini sebenarnya sudah terlihat lama. Anies Baswedan ini kan bukan orang baru bagi Jokowi. Dia pernah menjadi tim suksesnya pada periode pertama, bahkan kemudian dia pernah diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu, ya. Dan di tengah jalan Anies Baswedan pada waktu itu direshuffle oleh Pak Jokowi. Pasti reshuffle itu bukan karena alasan kinerja, karena berdasarkan survei-survei yang waktu itu dilakukan, Anies ini termasuk ketiga orang menteri yang berkinerja terbaik, dinilai oleh publik kinerjanya terbaik. Bahkan sampai dia di reshuffle itu hasil survei tetap menyatakan seperti itu. Jadi orang melihat bahwa memang Anies Baswedan ini sudah lama ingin disingkirkan oleh Jokowi, karena dikhawatirkan Anies Baswedan ini bisa menjadi matahari kembar. Dan ternyata meskipun sudah disingkirkan, justru bintang
dari Anies Baswedan ini makin terang karena tidak lama kemudian ternyata dia malah diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno, berhadapan dengan calon yang didukung oleh Pak Jokowi, yakni Ahok atau Basuki Cahayapurnama berpasangan dengan Jarot. Dan seperti kita ketahui, ternyata kemudian Anies Baswedan ini melalui 2 putaran berhasil mengalahkan Ahok dan Jarot, dan selisihnya cukup tinggi. Nah, sejak saat itulah kemudian rivalitas antara Jokowi dan Anies itu makin makin mencolok dan terus terjadi, dan seolah-olah ini ada 2 matahari kembar, yang satu di Merdeka Utara, di Istana Merdeka Utara, yakni Istana Presiden, sementara satunya lagi itu di Merdeka Selatan, yakni Balai Kota DKI Jakarta. Nah, ketika kemudian Nasdem mengusung Anies Baswedan ini, tentu saja harusnya memang Nasdem sejak awal tahu konsekuensinya bahwa dia itu berseberangan dengan Pak Jokowi, dan agak aneh kalau dia masih terus bertahan ingin bertahan di kabinet. Dan inilah yang sekarang ini coba dieksploitasi oleh PDIP, terutama Hasto Kristianto, ya, Sekjen PDIP, yang mendorong terus dan juga mempersoalkan keberadaan Nasdem di kabinet. Saya kira sebenarnya apa yang disampaikan oleh Hasto cukup logis juga, ya. Bagaimana mungkin kemudian Pak Jokowi akan bicara berbagai program-program pemerintahan bersama dengan para menterinya yang sekarang ini posisinya mendukung seorang figur oposisi untuk menjadi penantangnya pada Pilpres 2024. Nah, keunikan lain ini dari koalisi ini adalah bahwa mereka ini sudah lebih dulu sepakat soal capresnya, ya. Jadi soal capres kelihatannya 3 partai ini sudah sepakat bahwa Anies Baswedan yang akan diusung menjadi calon presidennya. Tetapi justru yang menjadi persoalan tadi itu soal cawapresnya, karena masing-masing baik PKS maupun Demokrat pasti menginginkan posisi itu, ya. Jadi tentu sekarang ini PKS tetap menginginkan Aher, kemudian Demokrat menginginkan AHY. Tapi kalau kita lihat dari berbagai pernyataan-pernyataan dari sejumlah politisi PKS, kelihatannya PKS ini tidak terlalu ngotot banget, ya. Kalau memang Aher misalnya bisa dijadikan calon wakil presiden, pasti mereka sangat beruntung. Kenapa? Dengan sekarang mengusung Anies saja, ini kalau kita bisa secara kalkulasi pasti PKS ini akan dapat kotil efek yang lebih besar dibandingkan Demokrat dalam Pilpres nanti. Sementara Demokrat itu sekarang ini dengan AHY pun kadang kalau kemudian dia juga diusung, apalagi kalau dia diusung menjadi calon wakil presidennya bersama Anies Baswedan, pasti juga Demokrat elektabilitasnya akan semakin naik karena dia juga mendapat 2 kotil efek, ya, kotil efek dari Anies sendiri dan kedua kotil efek dari AHY sebagai calon wakil presiden. Seperti dikatakan oleh Nasdem, Anies itu diberi kebebasan untuk mencari calon wakil presidennya, tapi dia juga diminta untuk menggalang kekuatan partai oposisi, dan ini tentu saja tidak mudah, ya. Dan seperti kita ketahui, Anies sudah memberikan 3 syarat untuk siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Yakni yang pertama itu calon presiden itu bisa menaikkan elektabilitas dia, membantu menaikkan elektabilitasnya. Nah, siapa ini di antara mereka ini, Aher atau AHY gitu, ya. Kalau Aher ini jelas ini sangat kuat di Jawa Barat. Jangan dianggap sepele karena Jawa Barat ini adalah sekarang ini jumlah pemilihnya terbesar di Indonesia. Jadi kalau nanti dia kalau menggandeng Aher, maka dipastikan posisi Anies Baswedan di Jawa Barat itu cukup kuat nanti dan mendulang suara yang besar. Tapi sebaliknya AHY ini, kalau meskipun dia berbeda dengan ayahnya yang punya basis kultural cukup kuat di Jawa Timur dan juga sebagian daerah Jawa Tengah, terutama daerah Mataraman, bagaimanapun juga AHY ini juga pasti punya pendukung yang cukup kuat di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jadi ini sama-sama cukup kuat dan itu harus dihitung. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal representasi Jawa dan non-Jawa, memang dalam hal ini kemudian pasangan Anies dengan AHY itu jauh lebih kuat. Tetapi tetap saja ini mesti dikalkulasi lagi siapa di antara mereka yang secara elektabilitas bisa mendukung Anies Baswedan. Syarat kedua seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah membuat solid hubungan antara partai-partai koalisi. Saya kira dua-duanya ini memenuhi syarat, ya. Kenapa? AHY itu adalah ketua umum Partai Demokrat.
Jadi ya pasti dengan diusungnya AHY, Partai Demokrat akan all out untuk mendukung pasangan yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti ya. Begitu juga dengan Kang Aher ini. Kang Aher ini dia sekarang posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro. Jadi ini posisi tertinggi di partai di PKS, dan dipastikan juga PKS ini selama ini dikenal sebagai partai yang sangat solid ya para pendukungnya. Jadi dua-duanya saya kira memenuhi syarat ya untuk mendukung ini. Jadi kalau yang tadi syarat soal elektabilitas, ada kemungkinan besar itu AHY lebih unggul dibandingkan Kang Aher. Sementara untuk syarat kedua ini posisinya sama. Nah, bagaimana dengan syarat ketiga, mengelola pemerintahan dengan baik? Saya kira kalau lihat soal ini dari lihat track record-nya, Aher lebih unggul dibandingkan dengan AHY ya. Kenapa? Kang Aher ini kan dia pernah punya pengalaman menjadi wakil ketua DPRD DKI. Jadi dia ngerti soal persoalan peta politik di DKI Jakarta, dan jangan lupa dia pernah menjadi gubernur Jawa Barat 2 kali, dan ini bukan hanya sekedar 2 kali saja, tapi dia dikenal sebagai gubernur yang syarat dengan prestasi. Banyak sekali penghargaan yang diraih oleh Provinsi Jawa Barat selama kepemimpinan Kang Aher. Bagaimana dengan Agus? Nah, Agus Harimurti seperti kita ketahui memang kalau soal di pemerintahan dan juga di legislatif dia tidak punya pengalaman itu. Pengalaman dia kalau mau disebut di pemerintahan, dia pernah menjadi anggota TNI dan pangkatnya itu sampai mayor. Jadi dia tidak pernah di parlemen, tidak pernah di pemerintahan gitu ya. Ini mungkin yang menjadi titik lemah dari Agus Harimurti. Tetapi jangan lupa ya, dia juga pernah maju pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Waktu itu juga tiga pasang itu berhadapan dengan Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ahok Jarot, dan dia berpasangan dengan Silviana Murni ya, itu salah seorang birokrat di Provinsi DKI, dan dia pada waktu itu tersingkir pada putaran pertama. Tetapi Anda tidak boleh mengabaikan fakta bahwa dia adalah anak seorang SBY ya. Jadi ini seorang jenderal yang pernah menjadi presiden sampai dua kali, 2 periode di Indonesia. Jadi dia ini bisa belajar banyak langsung dari seorang profesornya ya yang pernah 2 kali jadi presiden. Ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Jadi saya kira ini memang ada plus minusnya ya. Mungkin Aher itu unggul di poin pertama soal elektabilitas, kemungkinan itu masih bisa diperdebatkan. Aher itu unggul di pengalaman pemerintahan, sementara kemungkinan besar AHY ini bisa saja unggul di elektabilitas. Jadi ini memang bukan proses yang mudah bagi Anies untuk memilih satu dari dua itu. Walaupun sekarang ini juga berkembang gagasan untuk mencari figur di luar partai politik. Sudah mulai ada yang membicarakan soal dari Nasdem misalnya, menyatakan memikirkan juga untuk mencari figur-figur di luar dua partai politik. Ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya tentu saja ini akan kurang membuat soliditas, tapi kedua mungkin akan menambah ceruk pemilihnya, ceruk pemilih yang lebar. Misalnya yang disebut-sebut nama itu ada 2, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Seperti kita ketahui tentu saja ini basisnya adalah dia Nahdliyin, kemudian perempuan, dan juga Jawa Timur. Ini juga tidak boleh diabaikan. Kemudian ada juga nama yang disebut-sebut, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ini juga bisa menjadi menjadi figur yang menutup kelemahan-kelemahan dari Anies Baswedan. Di luar itu tentu saja yang sebenarnya paling penting itu bukan siapa yang jadi cawapres, tapi jaminan bahwa PKS dan Demokrat itu benar-benar siap bergabung. Sebab belakangan kemarin kan kita mendengar ada operasi politik untuk menggagalkan itu. Misalnya yang kita dengar ada tawaran dari PKS untuk masuk ke kabinet dengan tawaran 2 menteri dan juga ada dana besar yang mengalir. Dan walaupun ini sudah dibantah di PKS, tapi menurut saya logik saja ya kalau ada tawaran-tawaran semacam itu. Pasti ada usaha-usaha dari pemerintah untuk menggagalkan koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Anda tentu masih ingat ya pada waktu itu saya menyatakan sebenarnya ada 2 saja kemungkinan yang bisa membatalkan Anies Baswedan tadi. Pertama adalah batalnya koalisi ini antara koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS ini batal. Maka ini cara yang paling halus, paling soft untuk menghalangi Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Cara yang kedua, cara yang kasar, yakni dengan mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi kalau yang cara pertama ini berhasil, seperti misalnya katakanlah apakah Nasdem kemudian balik badan lagi ke pemerintah karena mereka misalnya kalkulasinya merugikan kalau terus maju ngotot mendukung Anies Baswedan,
atau ya salah satu partai antara PKS dan Demokrat kemudian direkrut masuk ke dalam pemerintahan dengan iming-iming yang cukup besar gitu, kompensasi menteri, kompensasi dana dan sebagainya. Jadi sampai sekarang ini ya, yang jelas posisi Anies Baswedan itu belum aman ya. Satu, kepastian partai pengusung yang ini masih soal siapa yang menjadi partai pengusungnya masih sangat rawan. Dan kedua tadi itu ancaman dia menjadi tersangka dari KPK dalam kasus Formula E itu jangan dianggap remeh ya, walaupun banyak sekali bukti-bukti menyatakan bahwa kasus ini terkesan dicari-cari, tidak ada dari sisi hukum maupun dari sisi akuntansi pemerintah tidak ada yang dilanggar oleh Anies Baswedan, tapi tetap saja kemungkinan besar KPK akan terus maju dengan opsi mentersangkakan Anies Baswedan dalam Formula E ini masih sangat terbuka. Jadi sebenarnya yang paling mungkin ya kalau mengamankan kalau tiketnya Anies ini harus aman, itu mereka harus bergerak cepat ini tiga partai ini berkoalisi membentengi Anies Baswedan, dan seperti sebelumnya kan disebut-sebut bahwa tanggal 10 November nanti akan dilaksanakan deklarasi di tiga partai itu. Jadi secara resmi Anies akan menjadi calon presiden dari tiga partai ini, dan ini yang seperti bocoran disampaikan oleh majalah Tempo ini seperti dinyatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri akan menghalangi mereka untuk menunda proses penyidikan Formula E. Nah, tetapi untuk tanggal 10 November ini kelihatannya sampai sekarang kita belum dapat gambaran yang pasti apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Jadi sebenarnya Anies Baswedan sekarang yang justru menjadi masalah, dia berkejaran. Dia yang jauh lebih berkepentingan untuk apakah di tiga partai ini akan segera mengusungnya, bersepakat mengusungnya menjadi calon presiden atau tidak. Nah kan, tetapi untuk menyatukan tiga partai ini tadi dalam satu koalisi itu kalkulasi politiknya juga tidak sesederhana bahwa yang satu dapat cawapres, yang satu tidak, atau kalau yang tidak dapat cawapres kompensasinya atau apa gitu. Itu tidak sesederhana itu. Jadi ini prosesnya masih akan sangat menarik untuk terus kita ikuti. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.